Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Wahyuni dengan NIM 858786267 dari Pokja Gresik, UPBJJ Surabaya. Kali ini yang akan saya jelaskan adalah tentang percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan percobaan 1. Menjelaskan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah baterai 3 buah, kabel penjepit secukupnya, bola lampu 2,5 volt, avometer, dudukan baterai, dan jenis bahan antara lain ada kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet, penghapus grafit, mata pensil, kertas, tas plastik, dan air keran serta air garam. Setelah kita persiapkan semua bahan, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan dengan cara menjepit satu persatu bahan dengan kabel buaya. Percobaan yang pertama yaitu dengan kawat besi. Pada saat kawat besi kita capit dengan kabel buaya, ternyata lampu menyala dengan terang. Ini menandakan bahwa kabel besi bisa menghantarkan listrik sehingga bersifat konduktor. Percobaan selanjutnya adalah dengan kawat tembaga. Ketika kawat tembaga dicapit dengan kabel buaya, maka yang terlihat adalah lampu menyala dengan terang. Hal ini juga menandakan bahwa kawat tembaga adalah bersifat konduktor. Percobaan yang ketiga adalah dengan sendok perak. Pada saat sendok perak kita capit dengan kabel buaya, ternyata lampu menyala dengan terang, dan ini juga menandakan bahwa sendok perak bisa menghantarkan listrik sehingga bersifat konduktor. Selanjutnya adalah dengan mencapit kabel buaya dengan kayu. Pada saat kayu dicapit dengan kabel buaya, ternyata lampu tidak menyala. Hal ini menandakan bahwa kayu tidak dapat menghantarkan listrik sehingga bersifat isolator. Percobaan selanjutnya adalah dengan menggunakan karet penghapus. Pada saat karet penghapus dicapit dengan kabel buaya, ternyata lampu juga tidak menyala. Hal ini menandakan bahwa karet penghapus bersifat isolator sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Percobaan selanjutnya adalah dengan menggunakan grafit atau mata pensil. Ketika mata pensil kita capit dengan menggunakan kabel buaya, yang terlihat ternyata lampu menyala dengan terang. Hal ini menandakan bahwa mata pensil atau grafit bersifat konduktor sehingga dapat menghantarkan listrik. Percobaan selanjutnya adalah dengan menggunakan kertas. Ketika kertas kita capit dengan menggunakan kabel buaya, yang terlihat adalah lampu tidak menyala. Hal ini menandakan bahwa kertas tidak dapat menghantarkan listrik sehingga bersifat isolator. Selanjutnya kita coba dengan tas plastik. Ketika tas plastik kita capit dengan menggunakan kabel buaya, yang terlihat lampu juga tidak mau menyala. Hal ini menandakan bahwa plastik juga bersifat isolator karena tidak dapat menghantarkan listrik. Percobaan selanjutnya adalah dengan menggunakan air keran. Pada percobaan ini, air keran tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga lampu tidak mau menyala. Hal ini menunjukkan bahwa air keran bersifat isolator. Percobaan selanjutnya adalah dengan menggunakan air garam. Pada saat kabel buaya dimasukkan ke dalam air garam, ternyata lampu menyala dengan terang. Hal ini menandakan bahwa air garam dapat menghantarkan arus listrik sehingga bersifat konduktor.
Berikut adalah hasil pengamatan dari arus listrik. Selanjutnya, buatlah rangkaian seperti pada video. Kemudian, percobaan yang pertama adalah dengan menutup satu saklar, kemudian amati apa yang terjadi. Dan ternyata lampu tidak menyala. Hal ini terjadi karena kutub negatif pada baterai tidak terhubung pada kabel atau tidak ada tegangan listrik. Pada rangkaian kedua, jika saklar ditutup, maka lampu akan menyala redup. Hal ini terjadi karena hanya menggunakan satu buah baterai sebesar 1,5 volt saja, berarti tegangannya hanya sedikit. Pada rangkaian 3, jika saklar ditutup, maka lampu akan menyala lebih terang karena hanya menggunakan 2 baterai dan muatan listrik juga lebih besar. Pada rangkaian selanjutnya menggunakan 3 buah baterai, maka nyala lampu akan sangat terang karena muatan listrik juga sangat besar.